Shalom, senang sekali bisa berjumpa kembali dengan para sahabat Suluh Kristiani. Tema kita hari ini, iman yang berdampak. Ketika sedang dilanda situasi yang berat dan membebani kehidupannya, manusia cenderung untuk mempertanyakan imannya. Mengapa ini terjadi? Mengapa Allah meninggalkan saya? Mengapa Allah diam saja? Apa gunanya berdoa? Apa gunanya saya rajin beribadah selama ini? Ia merasa kecewa kepada Tuhan Allah. Padahal bisa jadi apa yang sedang menimpanya karena kesalahannya sendiri, karena kecerobohannya. Mungkin kurang teliti, mungkin kurang mempersiapkan diri dengan baik, atau perencanaannya kurang matang, atau human error lainnya. Yang jelas, bisa jadi apa yang sedang dia alami adalah karena kesalahannya. Ia berpikir, tidak perlu mempersiapkan dengan baik, karena asal kita beriman, maka segala sesuatunya pasti akan berjalan dengan baik. Sampai pada titik ini, manusia kadang lupa bahwa iman itu seharusnya diwujud nyatakan di dalam perbuatan, seperti yang tertulis dalam Yakobus 2 ayat 17. Dan iman tidak sama dengan nekat. Tuhan telah memberikan akal budi kepada manusia untuk bisa menimbang dan juga merancang kehidupan yang baik. Bukan malah berbuat nekat dengan mengatasnamakan iman kepada Tuhan. Kita beriman bahwa Tuhan pasti menjaga dan melindungi kita. Tapi bukan berarti kita bisa dengan seenaknya menyeberang jalan yang padat dengan lalu lintas. Pasti kita akan ketabrak, ya toh? Kita memang beriman bahwa Tuhan pasti memberikan kesehatan dan kesembuhan kepada kita. Tetapi bukan berarti lalu kita bisa seenaknya, makan seenaknya, tidur seenaknya, beraktivitas seenaknya tanpa memperdulikan waktu untuk istirahat. Kita memang beriman bahwa Tuhan itu akan mencukupkan semua kebutuhan kita. Tapi juga bukan berarti bahwa kita bisa diam saja di rumah, makan tidur, lalu semuanya akan tercukupi begitu saja tanpa melakukan sesuatu. Tentu tidak demikian. Iman itu harus nyata dalam perbuatan. Manusia yang bekerja, manusia yang melakukan pola hidup sehat, manusia yang mempersiapkan masa depan dengan melakukan hal-hal baik pada saat ini, seperti sekolah, menabung, itu adalah wujud dari iman. Iman yang dinyatakan melalui perbuatan. Beberapa hari yang lalu, pemerintah kembali memperketat wajib masker. Karena kasus aktif COVID-19 di Indonesia melebihi 20.000 pasien. Ada yang dirawat di rumah sakit, ada juga yang dirawat secara mandiri di rumah. Dan positivity rate Indonesia sudah melebihi ambang batas aman WHO, yaitu 5%. Melihat situasi yang seperti ini, kita akan menanggapinya atau meresponnya dengan iman yang seperti apa? Apakah iman kita akan membuat kita, karena saking yakinnya Tuhan pasti menolong kita, Tuhan pasti melindungi kita, maka kita tidak perlu khawatir, tidak perlu takut, tidak perlu mematuhi protokol kesehatan, karena Tuhan pasti melindungi kita. Atau sebaliknya, iman kita justru akan membuat kita semakin disiplin mematuhi protokol kesehatan. Karena
meyakini bahwa akal budi manusia sudah menimbang, melihat, memahami bahwa dengan mematuhi protokol kesehatan, itulah cara yang bisa mencegah terjadinya penularan COVID-19. Kita memang harus terus mempertanyakan ke dalam diri kita masing-masing. Setiap kali kita mengambil keputusan, setiap kali kita mau bersikap, apakah kita akan melandaskannya kepada iman yang benar atau kenekatan? Yang jelas, orang yang beriman dengan benar, hidupnya, keputusannya pasti akan memberikan dampak baik bagi sekitarnya, bahkan bagi dunia. Roma 5 ayat 17-19 bisa menolong kita untuk berkaca. Di sana dituliskan, sebab jika oleh dosa satu orang maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Sebab itu, sama seperti oleh satu pelanggaran semua orang beroleh penghukuman, demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang semua orang telah menjadi orang berdosa, demikian pula oleh ketaatan satu orang semua orang menjadi orang benar. Ya, seseorang itu bisa memberi dampak bagi sekitarnya. Hanya pilihannya, ia mau memberi dampak buruk atau dampak baik. Dalam ayat ini, Yesus Kristus telah memberikan teladan yang baik bagi kita, di mana hidupnya telah memberikan dampak yang besar bagi dunia. Meskipun kita tahu prosesnya tidak mudah ya. Nah, sebagai pengikut Kristus, sebagai orang yang beriman, maka kita pun harus mengupayakan hal yang sama, yaitu mengusahakan hidup kita memberi dampak baik bagi kehidupan. Tadi dalam Roma dikatakan oleh satu orang, ya, hanya satu orang itu dalam perkenan Allah itu bisa memberi dampak besar yang mengubahkan dunia. Untuk itu kita tidak perlu rendah diri. Meskipun kita hanya manusia biasa, meskipun mungkin kita juga sendirian, kita harus tetap beriman teguh dengan perkenan Tuhan. Iman yang kita nyatakan dalam perbuatan-perbuatan baik, maka akan menjadi dampak baik juga bagi kehidupan di sekitar kita. Teruslah semangat menyatakan iman kita dalam setiap perbuatan-perbuatan baik. Kiranya dalam perkenan Tuhan, apa yang kita lakukan boleh berdampak bagi lingkungan dan juga kehidupan bahkan dunia. Tuhan memberkati.